apa? Orang yang mengerti ilmu, belajar sedikit saja ilmu perundang-undangan sudah pasti. Gitu Itu ya. jawabannya. Tapi ya itu tadi, ini negara ini cara berhukumnya udah rusak dan dirusak. Sehingga saya katakan malas saya bicara yang kayak gitu-gitu. Biar aja tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat. Kalau ini yang begini-gini diterus-teruskan, ya sudah, silahkan aja. Apa yang mau kau lakukan, lakukan aja. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu. Tapi suatu saat itu bisa akan memukul dirinya sendiri ketika orang lain menggunakan cara yang sama. Masih sakit hati dengan Presiden Joko Widodo, Mahfud MD sangat kesal mengomentari Kaisang Pangarep yang akan maju ataupun tidak di Pilkada Jakarta. Mahfud MD kesal banget kepada Presiden Joko Widodo. Ya, saya tidak ingin percaya atau tidak percaya, terserah aja lah, udah males gitu. Yang dulu juga akan bilang begitu. Maka itu Pak. Yang dulu bilang begitu, akhirnya saya dipaksa oleh parpol, tuh urusan parpol katanya. Dulu dia bilang nggak setuju. Sekarang mau dikomentari lagi, malah nanti kita nih malu pada diri sendiri kalau saya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut Jokowi bersikeras melarang Kaisang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak. Sama Bapak barusan habis rapat. Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta? Waduh gitu. Jangan Pak Zul, kira-kira gitu. Tadi. Iya, Pak Jokowi tadi, iya. Itulah Zulkifli Hasan sebagai saksi dan mengatakan kalau Pak Jokowi melarang Kaisang untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ya, Bapak sih melarang, tapi kalau partai politik mengusungnya bagaimana? Ya, tidak bisa menolak dong. Walaupun Profesor Dr. Mahfud MD pernyataannya kadang-kadang membuat blunder dan akhirnya membuat masyarakat jengah dan kemudian mendapatkan kritikan dari seorang warganet. Profesor Mahfud MD berkata bahwa seorang wanita yang melahirkan anak dan anaknya tidak berakhlak itu adalah dosa ibunya dan bangsa. Manusia selalu memiliki kehendak bebas. Orang tua pastinya selalu mendidik anaknya dengan sepenuh hati. Tapi yang namanya manusia, ya pasti akan berbuat kesalahan. Karena manusia memiliki yang namanya kehendak bebas. Mereka bukanlah seorang robot yang bisa diprogram sesuai keinginan orang tuanya. Jadi jika yang salah satu orang itu, anak itu, kenapa harus menyalahkan ibunya yang telah melahirkan? Iya, kalau begitu sekalian aja salahkan neneknya yang melahirkan ibunya dan nenek moyangnya sampai seterus-terusnya, nenek-neneknya. Sekalian saja larang tiap orang untuk punya anak, karena ada kemungkinan anaknya bisa berbuat salah. Profesor Mahfud MD, ini seorang profesor dengan ilmu intelektual yang tinggi, tapi kok malah berbicara seperti itu tentang perempuan dan mengujar kebencian yang tidak ada logikanya. Kira-kira ini kalau saya membuat laporan polisi, bakal diproses kayak ini sama Kapolri. Karena ini merupakan ujaran kebencian terhadap Sarah, yaitu terhadap perempuan yang termasuk dalam antar golongan. Bukankah seorang calon wakil presiden yang sedang mencoblos harusnya memberikan contoh ya kepada masyarakat? Kok malah mengujar kebencian dan berkata sesuatu yang melecehkan perempuan? Untuk apa seperti itu? Untuk menunjukkan bahwa profesor itu pintar? Justru malah terlihat tidak bisa menahan emosi, dan disitulah gelar profesor Anda tidak terlihat. Pintar dalam akademis tapi dalam hal emotional intelligence Anda nol besar. Itulah masyarakat yang mengecam pernyataan Mahfud MD, mengatakan kalau seorang anak yang itulah pernyataan putri pengacara Alvin Lim yang mengkritik pernyataan Menko Polhukam yakni Mahfud MD sebagai calon wakil Presiden Ganjar Mahfud. Mahfud MD juga mengatakan yang merusak Indonesia adalah partai politik. Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik, sehingga negara kacau kayak gini. Partai politik suka ngaco itu. Besok yang akan menang Anies, besok yang akan menang Ganjar, besok yang akan menang Prabowo. Masih curang, ya masih curang, tapi yang curang sekarang bukan pemerintah. Yang curang itu partai-partai sendiri. Golkar mencurangi PAN, PAN mencurangi Golkar di tempat lain. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan kan bagus. Bos, parpol
itu adalah produk ijtihad yang sah di bidang ketatanegaraan. Kenapa sah? Karena dulu ketika Indonesia mau didirikan itu terjadi perdebatan. Apa yang mau kita dirikan ini apa? Pada saat itu bentuknya apakah mau ikut mamlakah kerajaan seperti Saudi Arabia, ataukah mau ikut demokrasi? Terjadi perdebatan. Bung Karno usul kita bentuk negara republik. Republik itu demokrasi. Republik itu sebenarnya kata lain dari demokrasi. Respublika dan demos kratos atau kratein itu sama artinya. Pemerintahan bentuk republik kata Bung Karno. Yang lain usul enggak, bentuk monarki saja. Kerajaan. Akhirnya apa? Di voting. Di voting Bung Karno menang. 50, dari 62 anggota BPUPK, 55 orang dukung Bung Karno bikin negara republik. 6 orang dukung yang membuat kerajaan aja lebih bagus, lebih solid, lebih teratur sehingga semua keputusan langsung dilakukan oleh raja, tidak usah ribut-ribut. 1 orang abstain. Itu keputusan sidang BPUPK Dokuritsu Sumbicho Sakai pada tanggal 10 Juli tahun 1945, 10 sampai 16 sidangnya. Nah, jadi menang nih demokrasi. Nah, kalau begitu demokrasi sudah menang sebagai produk perdebatan, itulah yang disebut produk ijtihad. Di dalam Islam itu disebut ijma' sukuti. Kesepakatan para ulama. Ya secara diam, tidak usah harus bilang iya, diam aja itu sudah sepakat, artinya ijma' sukuti. Karena pada waktu itu Islam sudah diwakili oleh Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, Nasir, Kahar Musakir, Mas Mansur, NU-nya ada Hasyim Asy'ari, ada Wahid Hasim, ada Kiai Maskur. Ulama-ulama itu ada Al-Irsyata dari mana aja. Sudah kita sepakat sekarang demokrasi. Di sini sah sebagai Al-Mitsaq. Negara ini negara Al-Mitsaq adalah negara kesepakatan. Negara kesepakatan, negara perjanjian. Kata Muhammadiyah Darul Ahdi was Syahadah, kata NU Al-Mitsaq itu sama artinya. Negara hasil perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar itu bugot. Bugot itu memberontak dan harus ditumpas, kecuali melalui jalan-jalan konstitusional, membuat kesepakatan baru. Siapa melalui konstitusional itu? Ya pemilu. Ikut pemilu lalu usulkan kesepakatan baru di situ. Nah, saudara, itulah fikih siasahnya, fikih politiknya. Nah, saudara sekalian, dengan demikian produk ijtihad yang disepakati di Indonesia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berparlemen. Mahfud juga mengatakan yang merusak negara adalah ulama. Ya, berawal dari ulama maka negara rusak. Kenapa pemerintah rusak? Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak, bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Kenapa ulama, cendekiawan, tukang survei, ilmuwan, profesor, kok suka membuat pemerintah rusak dengan saran-saran yang sangat destruktif terhadap kehidupan berbangsa dan negara? Kata Imam Al-Ghazali, karena intelektual, ilmuwan, ulama, surveyor yang sekarang ini mencintai harta benda dan kedudukan sehingga apapun dilakukan. Itulah pernyataan Mahfud MD yang mengkritik ulama, cendekiawan, surveyor. Ya, akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Ya, Mahfud MD sering mengatakan kata rusak ya, rusak negara, rusak pemerintahan dan sebagainya, yang merusak lingkungan. Telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia di darat dan di laut. Ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya. Saudara, saya katakan ini tidak mudah, tapi hanya 2 kuncinya: komitmen dan keberanian. Pada 16 Juni 2011 sebagai Ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa
Yang diperlukan untuk ini, saya membuat vonis tanggal 16 Juni bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada 4. 1. Pemanfaatan, 2. Pemerataan, 3. Partisipasi masyarakat, dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur kita. Itulah Mahfud MD yang mengatakan bahwa alam sudah rusak begitu ya, kata Mahfud MD.